Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar budidaya tanaman. Kali ini kita membahas lanjutan materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita membicarakan perkembangan tanaman. Pertumbuhan tanaman berlangsung terus selama hidupnya dan yang nampak sebagai hasilnya adalah bertambah besar maupun berat tanaman. Secara diferensiasi, sel dan bagian-bagian tanaman bersamaan dengan proses pertumbuhan ini dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu besar, terjadi pula perubahan-perubahan kualitatif dalam tanaman yang sering dianggap sebagai manifestasi perkembangan tanaman. Perkembangan tanaman merupakan proses suatu kombinasi dari sejumlah proses yang kompleks, yang proses pertumbuhan dan diferensiasi yang mengarah pada akumulasi berat kering tanaman. Proses diferensiasi mempunyai 3 syarat, yaitu hasil asimilasi yang tersedia dalam keadaan berlebihan untuk dapat dimanfaatkan pada kebanyakan kegiatan metabolisme, temperatur yang menguntungkan, dan terdapat sistem enzim yang tepat untuk memperantarai proses diferensiasi. Hasil asimilasi yang tersedia lebih dari cukup bagi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman secara normal, merupakan akibat adanya faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan tanpa menghambat fotosintesis. Berakibat adanya kelebihan hasil fotosintesis untuk mendorong proses diferensiasi apabila temperaturnya menguntungkan dan tersedia enzim yang diperlukan. Nah, sekarang bagaimana fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Pertumbuhan tanaman diawali dengan terjadinya zigot, terbentuknya embrio, diikuti dengan pembelahan dan pengembangan sel, sampai terjadinya proses perkecambahan dari biji. Setelah biji berkecambah, maka seterusnya tanaman akan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan bibit diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tanaman yang lain. Akhir dari siklus hidup tanaman ditandai dengan senescence dan akhirnya tanaman mati. Senescence itu penuaan. Pertumbuhan tanaman pada dasarnya disebabkan oleh pembesaran dan pembelahan sel. Perkembangan tanaman lebih dilihat dari proses pembentukan jaringan dan organ tanaman, sehingga masing-masing individu tanaman mempunyai bentuk morfologinya yang khas. Selama pertumbuhan dan perkembangannya, tanaman akan membentuk bermacam-macam organ, baik organ vegetatif maupun reproduktif. Secara lengkap, pertumbuhan dan perkembangan tanaman meliputi berbagai tahapan, mulai tahapan embrionis, tahap muda dan pertumbuhan, dan perkembangan tanaman dilanjutkan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduktif, yaitu bunga, buah, biji, atau ubi atau umbi, dan akan diakhiri dengan matinya tanaman. Fase perkembangan tanaman ada fase embrionis, fase muda, fase dewasa, fase menua atau aging. Fase embrionis adalah dimulai dari pembentukan zigot sampai terjadinya embrio yang terjadi di dalam biji atau ovul. Dari zigot diikuti dengan pembelahan sel. Sesudah itu terjadi pengembangan sel. Fase embrionis tidak terlihat secara nyata, tetapi atau tidak tergambar dalam kurva dalam pertumbuhan tanaman karena berlangsungnya di dalam biji. Fase muda dimulai sejak biji mulai berkecambah
tumbuh menjadi bibit dan dicirikan oleh pembentukan daun-daun yang pertama dan berlangsung terus sampai masa berbunga dan atau berbuah yang pertama. Perkecambahan merupakan suatu rangkaian yang kompleks dari perubahan morfologis, fisiologis, dan biokimia. Proses perkecambahan meliputi beberapa tahap, yaitu imbibisi, perombakan cadangan makanan di dalam endosperm, perombakan bahan makanan yang dilakukan oleh enzim-enzim, translokasi makanan ke titik tumbuh, pembelahan dan pembesaran sel. Yang kemudian adalah munculnya radikel dan plumula. Panjang fase muda ini bervariasi tergantung dari spesies tanaman, keadaan luar, dan pemeliharaan. Pada umumnya, pada fase ini terjadi laju tumbuh yang terbesar, merupakan fase yang peka terhadap persaingan. Pertumbuhan secara eksponensial dimaksudkan untuk memenangkan persaingan dan menunjang perkembangan tanaman selanjutnya. Apabila fase vegetatif kurus, maka akan berpengaruh terhadap produksi. Pada beberapa tanaman mempunyai tanda bagi pengenalan fase juvenil. Misalnya pada jeruk, adanya duri merupakan petunjuk fase juvenil. Kalau sudah berbunga, tidak ada durinya lagi. Sekarang fase dewasa ditunjukkan oleh tanda-tanda adanya transisi bertahap pada morfologi, laju tumbuh, dan kapasitas pembungaan. Dimulainya pembentukan bagian-bagian bunga dan dihentikannya terjadi pembentukan organ-organ vegetatif. Terjadi penghambatan dan akhirnya penghentian organ-organ vegetatif karena asimilat terutama ditujukan bagi perkembangan organ-organ reproduksi. Nah, sekarang masa menua atau aging. Pada fase ini terjadi perombakan secara alamiah dari bagian atau keseluruhan tumbuhan tanaman sehingga fungsionalnya hilang. Selama proses tersebut berlangsung, terjadi penurunan aktivitas dan fungsi organ-organ yang berperan dalam proses penyusunan bahan organik. Bahan-bahan yang mengalami deteriorasi adalah klorofil, protein, RNA, lemak, fotosintesa, respirasi dinding sel, serta organel-organel yang lain. Karakteristik utama yang nampak pada proses penuaan daun adalah perubahan warna daun atau berkurangnya klorofil, berkurangnya kandungan protein. Bisa juga menurunnya kandungan protein pada daun tua selaras dengan menurunnya kandungan RNA sehubungan dengan menurunnya kapasitas RNA. Selama proses penuaan berlangsung, ada juga terjadi penurunan produksi adenosin trifosfat akibat transport elektron dan fotofosforilasi oksidatif berjalan lambat. Senescence dapat terjadi pada bagian atau keseluruhan tanaman. Beberapa faktor luar yang dapat menghambat atau mempercepat terjadinya senescence, yaitu suhu. Bisa juga penghapusan bunga atau buah, pengurangan unsur-unsur hara dalam tanah, air, dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk senescence. Yang pertama adalah senescence yang meliputi keseluruhan tubuh tanaman.
Senescen yang meliputi hanya bagian tanaman di atas tanaman. Senescen yang meliputi hanya daun-daunnya saja. Senescen yang meliputi hanya daun yang terdapat di bawah suatu tanaman. Jadi saya kira itu dulu kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.